Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Lestari, NIM J3111902224. Saya dari kelas 4D SIFH. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktikum penilaian konsumsi pangan. Sebelum melaksanakan wawancara, saya akan menjawab kasus B3, di mana pada kasus B3 ini diketahui sekelompok mahasiswa jurusan gizi tingkat akhir ingin mengajukan judul penelitian dengan tujuan mengetahui perbedaan tingkat kecukupan asupan energi dan mineral makro antara keluarga yang memiliki balita dan tidak memiliki balita di kota X. Nah, metode PKP yang sebaiknya digunakan pada penelitian data yaitu metode household food record, karena metode household food record dapat mengetahui asupan zat gizi setiap anggota keluarga. Sebab household food record nanti diketahui terdapat main value untuk setiap anggota keluarganya. Nah, kemudian siapa yang menjadi responden dan berapa hari data yang diperlukan. Responden pada metode household food record yaitu orang yang menyediakan atau menyiapkan makan di keluarga tersebut, misalnya ibu. Jadi responden yang kita wawancarai adalah ibu dari keluarga tersebut. Nah, hari yang diperlukan yaitu minimal 7 hari atau minimal 1 minggu. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses wawancara. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam, ya siang. Perkenalkan, nama saya Ana Lestari. Saya mahasiswa jurusan gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya dengan Mbak siapa dan apa pekerjaannya Mbak? Perkenalkan, nama saya Nita Sari. Saya sebagai ibu rumah tangga. Oh, baik. Jadi Mbak, di sini saya ingin melakukan wawancara pada Mbak dengan maksud atau tujuan untuk mengetahui tingkat asupan energi dan mineral makro dari setiap anggota keluarga Mbak. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat asupan energi dan juga mineral makro pada keluarga yang memiliki balita dan yang tidak memiliki balita. Nah, dalam penelitian ini Mbak juga bisa mendapatkan manfaat dalam pengambilan data nanti. Mbak bisa mengetahui asupan energi dan mineral makro dari setiap anggota keluarga Mbak selama 7 hari. Nah, jadi penelitian atau pengambilan data ini kan dilakukan selama 7 hari. Nah, sehingga Mbak nanti dari hasil data yang sudah terkumpul, Mbak nanti akan saya olah dan Mbak bisa tahu asupan tingkat kecukupan asupan energi dan mineral makro setiap anggota keluarga Mbak, apakah udah tercukupi atau belum tercukupi. Terus zat gizi apa yang perlu Mbak perhatikan, seperti itu manfaatnya. Nah, kemudian dalam pengambilan data ini juga terdapat beberapa mungkin kekurangan atau resiko ruang dan waktu, di mana mungkin nanti Mbak butuh waktu untuk menimbang makanan seperti itu, untuk menulis makanan apa saja yang Mbak makan, seperti itu. Nah, itu akan mungkin sedikit menggunakan waktu Mbak gitu. Kemudian mungkin juga itu dengan seperti itu kegiatan Mbak juga mungkin bisa terganggu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan kepada Mbak seperti apa form household record.
Jadi form household food record itu seperti ini Mbak ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian form household food record ini. Jadi form household food record ini memiliki beberapa komponen di setiap kolom-kolomnya. Nanti Mbak bisa mengisikan terlebih dahulu nama keluarga, bisa Mbak isi nama kepala keluarganya, kemudian alamat Mbak, kemudian hari atau tanggal pencatatan makanannya itu, kemudian jumlah anggota keluarga yang mengkonsumsi. Kemudian di sini juga Mbak diminta untuk menuliskan bahan makanan apa yang Mbak makan atau Mbak konsumsi bersama keluarga. Kemudian Mbak estimasi beratnya dalam ukuran rumah tangga. Seperti misalnya Mbak masak sayur bayam, Mbak makan 1 mangkok kayak gitu. Bisa Mbak tuliskan sayur bayam, kemudian metode pengolahannya itu kan berarti direbus ya Mbak ya, kalau sayur bayam itu. Kemudian berat makanannya berapa, yang berat makanan yang disajikan kepada keluarga itu. Nah, setelah berat makanan yang disajikan ini sudah Mbak catat, nanti ketika keluarga Mbak udah selesai makan, sisa dari makanan, bahan-bahan makanan yang dimakan keluarga Mbak itu dicatat lagi beratnya. Bisa dalam Mbak bisa menimbangnya dengan timbangan. Kemudian di sini makanan yang dikonsumsi di luar rumah juga dicatat Mbak. Jadi misalnya Mbak makan snack atau apa, bisa Mbak tuliskan snack-snacknya. Misalnya anggota keluarga lain, misalnya ada yang makan snack-snack atau misalnya makanan berat lain di luar itu, bisa Mbak catat. Kemudian Mbak estimasi, misalnya ada yang makan bakso gitu, Mbak estimasi dia misalnya makannya 1 mangkok seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada list anggota-anggota keluarga. Maksudnya berapa anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan yang ada di dalam rumah Mbak. Nah, misalnya ada ayah, Mbak bisa isi ayah itu usianya berapa, kemudian ibu usianya Mbak berapa, kemudian bila Mbak memiliki anak pertama bisa ditulis usianya, anak kedua, anak ketiga juga bisa ditulis usianya, dan apabila ada anggota keluarga lain misalnya paman atau nenek itu juga bisa dicatat Mbak usia dan jenis kelaminnya. Nah, kemudian tamu itu juga, jadi walaupun tamu tetap di list apa yang dia makan di rumah Mbak gitu, seperti itu. Mungkin yang berat sisa ini bisa Mbak perkirakan, Mbak estimasi misalnya berapa gram seperti itu gitu. Nanti saya akan melakukan penghitungan lagi mengenai berat sisa gitu. Nanti akan saya analisis lagi hasil data yang sudah Mbak tulis. Jadi Mbak tidak usah khawatir, karena data-data yang Mbak tulis nanti akan saya analisis lagi, akan saya lengkapi, dan akan saya teliti apa saja kecukupan energi dan mineral makro yang dikonsumsi oleh keluarga Mbak, seperti itu. Nah, mungkin itu saja, Mbak bisa ambil formnya. Baik, mungkin setelah 7 hari nanti saya akan datang kembali ke tempat Mbak dan mengambil data-data yang sudah Mbak kumpulkan ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelemahan maupun kelebihan dari metode household food recall. Nah, kelebihan dari metode household food recall yang pertama yaitu metode ini relatif cukup murah, kemudian dapat menjangkau responden dalam jumlah yang besar, dan juga dapat diketahui konsumsi atau asupan zat gizi sehari. Nah, selain itu juga hasil dari metode household food recall ini relatif akurat. Nah, sementara untuk kelemahannya, metode household food recall ini terlalu membebani responden, sebab responden harus mencatat dan juga menimbang atau mengestimasi setiap makanan yang dikonsumsi oleh anggota keluarga. Kemudian tidak cocok untuk responden yang buta huruf dan juga sangat tergantung pada kejujuran dan juga kemampuan dari responden itu sendiri. Mungkin cukup sekian ujian praktikum penilaian konsumsi pangan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.